teman-teman sekalian, bertemu dengan saya dalam materi kuliah tata kelola atau manajemen seni. Apa pentingnya mata kuliah ini untuk teman-teman seni murni, teman-teman penciptaan seni atau pengkajian seni? Toh Anda tahu ada mata kuliah, ada program studi tata kelola seni. Penting tata kelola seni kita ketahui karena ada dua hal setidaknya dalam mata kuliah ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Pertama adalah tata kelola untuk kepentingan internal, yang kemudian juga untuk kepentingan eksternal. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Anda yang internal. Untuk apa tata kelola itu? Internal dalam pengertian tata kelola untuk diri sendiri, menjadi seniman, sebutlah begitu, atau profesi apapun sebetulnya yang ingin Anda pilih. Tetapi dalam konteks ini, dalam kelas ini tentu menjadi seniman atau menjadi pengamat seni atau menjadi kurator dan seterusnya, menjadi seniman adalah penting mengelola diri sendiri, internal itu. Satu hal yang ingin saya katakan pada Anda adalah apa yang disebut sebagai branding. Branding itu apa? Berasal dari brand. Brand itu apa? Merek. Branding, pencitraan terhadap merek Anda itu. Diri sendiri ini brand. Dirimu itu brand. Branding, merek. Kita harus mengokohkan merek itu. Nah, kalau merek kita bagus, maka kita memiliki apa yang disebut sebagai bargaining position. Kita memiliki apa yang disebut sebagai posisi tawar. Posisi tawar itu untuk apa? Posisi tawar itu untuk kepentingan mempertukarkan, untuk pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran modal. Nah, itu mengapa penting saya bicara tentang branding. Lalu bagaimana brand ini kita kelola pada diri sendiri? Baik, saya akan memulai dengan bagaimana kita mengokohkan citra kita yang baik. Pertama, tak bisa tidak kita bersikap profesional. Profesional itu apa? Profesional itu intinya adalah komitmen dan integritas. Komitmen itu apa? Sepakat, tidak berbelok, teguh dengan keputusan, itu komitmen. Integritas artinya sesuatu yang dibela. Komitmen dan integritas menjadi sesuatu yang syarat utama seseorang bersikap profesional. Dengan modal komitmen dan integritas, maka sikap profesional itu bekerja sampai tuntas. Sebagai kreator, sebagai seniman, Anda bekerja sampai tuntas. Tuntas itu seperti apa? Cara berpikir, sudut pandang, cara pandang terhadap masalah, sikap kritis, cara melihatnya, lalu mengolahnya, lalu membidik sudut pandang yang tepat. Sudut pandang itu apa sih? Kalau Anda membidik dengan kamera ponsel Anda itu atau kamera profesional itu, Anda memilih angle, namanya sudut pandang yang Anda anggap tepat, lalu Anda tekan touch atau tombol, lalu jepret, lalu Anda mendapatkan gambar bidikan yang ideal. Itulah sudut pandang. Nah, karena itu bekerja tuntas seperti itu. Seluruh proses kemudian kita jalani, lalu hasilnya menentukan. Anda sering mendengarkan proses menentukan hasil. Proses tidak pernah bohong. Nah, jadi itulah modal. Jadi bekerja tuntas dari ide sampai karya. Itulah produksi namanya. Kalau dalam dunia industri disebut produksi. Setelah itu apa? Setelah itu Anda harus mengelola apa yang disebut sebagai
pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah kekayaan referensi, keluasan wawasan, keluasan pengalaman. Dari mana itu didapat? Tak ada cara lain mendapatkan itu adalah kehendak untuk membaca, menonton, mendengar sebanyak-banyaknya. Anda tahu kan, di Al-Quran saja disebut Iqra, bacalah. Membaca itu bisa membaca buku, membaca situasi, membaca lingkungan, membaca gejala, membaca fenomena, membaca perasaan, itu membaca. Karena itu di Al-Quran saja disebutkan tidak ada perintah tontonlah, bacalah. Jadi membaca semua. Dalam konteks Anda yang membaca buku, membaca situasi, membaca ketajaman, semuanya untuk apa? Untuk mengolah apa yang disebut sebagai sensitivitas dan sensibilitas. Sensitivitas itu rangsang, kepekaan menerima rangsang dari luar. Lalu Anda juga dituntut sensibel, menerima kepekaan atau rangsang dari dalam. Nah, pengetahuan itu penting. Karena apa? Karena Anda akan memiliki argumentasi sebagai seniman yang akademik. Anda itu levelnya seniman sekolahan, karena Anda itu kan kaum elit toh. Mahasiswa itu elitis loh, karena kelompok kecil ketika Anda diterima di ISI perguruan tinggi seni di Fakultas Seni Rupa ini kan menyisihkan ratusan orang lainnya. Jadi Anda yang terpilih ini elitis, kelompok kecil. Ciri akademisi adalah mampu berpikir dengan kritis, lalu dengan argumentasi, lalu artikulatif. Artikulatif itu jelas, apa yang dikatakan itu jelas. Untuk mengatakan argumen-argumen itu dengan kepandaian wicara. Nah, saya menggunakan kata istilah wicara, bahasa Jawanya wicoro atau micoro, bicara. Kalau Ki Hajar Dewantara dalam pendidikannya mengatakan moco, micoro, aksoro. Jadi aksoro, micoro, aksoro, aksoro, micoro, wicoro. Jadi aksara kemudian bisa menulis dan kemudian bisa bicara. Prinsipnya itu. Nah, seorang seniman tak cukup mengandalkan karya seninya. Itu ungkapan lama kalau misalnya hari ini Anda mengatakan saya nggak perlu menjelaskan, karya saya bicara sendiri, malah medeni itu, klenik itu, karya kok bicara sendiri. Karya harus mendapat argumentasi, nah gitu. Jadi seorang seniman akademisi mampu justru dituntut untuk argumen Anda apa sih membuat karya seperti ini. Kalau ini karya, kemudian mengapa sampai dengan pilihan begini, warnanya begini, materialnya ini, penuh argumentasi. Nah itu artinya yang kedua. Yang ketiga adalah meluaskan jaringan, jejaring. Apa itu? Modal, mengembangkan modal sosial Anda untuk bertemu dengan banyak orang, banyak pihak, untuk bergaul. Bahasa Jawanya serawung. Serawung itu penting. Dalam konteks manajemen penting kita mengembangkan jejaring itu, mengembangkan sarang laba-laba. Laba-laba pandai sekali kan membuat sarangnya itu menganyam, melebar untuk menjerat calon makanannya. Itu laba-laba. Nah, dalam konteks menjadi manusia, ya menjadi sosok sosial, seorang seniman apalagi mengembangkan jaring-jaring itu untuk kemudian kelak mempertukarkan modal itu. Modal Anda keterampilan dan pengetahuan. Orang lain memiliki modal ekonomi, dipertukarkan. Nah, pertukaran modal itu
hanya terjadi karena Anda punya jaringan, punya punya pertemanan di mana-mana. Itu jadi uh, mengembangkan jaringan, meluaskan jaringan menjadi penting. Nah, yang berikutnya adalah Anda membayangkan audiens atau atau konsumen atau consumer atau user, pengguna. Itu manajemen. Jadi ketika Anda berkarya seni, dibolehkan Anda membayangkan audiensmu siapa. Bisa dibayangkan begitu. Anda bisa bertanya, Pak, apakah yang kita bayangkan tentang aduan itu bisa tepat, Pak? Bisa benar, Pak? Tak selalu tepat, tak selalu benar. Tapi membayangkan itu setidaknya kemudian Anda mengarahkan karya Anda ini untuk kepentingan apa dan siapa. Barangkali kalau Anda membayangkan pengguna Anda, konsumen Anda itu orang-orang yang punya pengalaman masa lampau, punya pengalaman politik yang terrepresi atau luka-luka politik, sosial, ekonomi. Jangan-jangan tiba-tiba ada kelompok anak muda yang begitu apresiatif, begitu memahami, lalu kemudian menjadi bagian dari karya Anda itu, membeli, mengoleksinya misalnya. Satu contoh, jadi tidak selalu tepat. Tapi yang saya maksud adalah membayangkan audiens itu adalah mengarahkan ide Anda itu dalam segmen tertentu. Semakin ke depan, teman-teman sekalian, karya seni itu semakin segmented. Apa itu segmented? Segmented itu terarah, semakin menjangkau pengguna atau konsumen yang spesifik. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, bahwa semuanya itu tak ada artinya kalau tanpa attitude. Apa itu attitude? Perilaku. Ini yang sering dilupakan. Anda punya semuanya tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Minus attitude yang positif, tidak ada artinya. Dalam banyak hal, attitude kan seringkali ada di nomor satu. Karena perilaku itu apa? Perilaku itu menunjukkan sikap-sikap Anda yang otentik. Kalau Anda tidak mampu memberi penghargaan pada orang lain, jangan pernah berharap Anda mendapat penghargaan juga dari orang lain. Kalau Anda tidak mampu memberi kata-kata positif pada orang lain dan berpikir negatif pada orang lain, jangan pernah berharap Anda mendapatkan kata-kata positif dan pikiran positif dari orang lain. Attitude itu imbal balik. Perilaku itu menentukan. Dalam banyak hal, kasus-kasus di dunia, sukses ditentukan pertama-tama oleh perilaku. Nah, perilaku itu bagaimana melatihnya? Perilaku itu melatihnya adalah salah sekiannya adalah dengan cara Anda punya kesediaan memberikan ruang dalam hati dan pikiran Anda itu respect. Apa respect? Respect itu kemampuan menghargai pencapaian orang. Apa contohnya? Contoh terkecil adalah ketika Anda sanggup mendengarkan orang lain ketika bicara dengan sungguh-sungguh, itu respect. Kalau ada orang lain bicara, Anda bicara, itu Anda sudah terindikator Anda minus respectnya. Karena Anda tidak punya perhatian pada orang lain. Itu biasanya orang lain ngomong dan seseorang itu mulai ngomong sendiri, dia sedang terbiasa memusatkan segalanya pada dirinya. Perhatikan itu orang-orang yang kalau ada orang lain ngomong, dia tidak mendengarkan, ngomong sendiri, tapi kalau dia ngomong minta didengarkan. Itu indikator bahwa seseorang itu berpusat pada dirinya. Sedikit dia punya respect pada orang lain, tidak bisa berbagi orang seperti itu. Mintanya dia diperhatikan, tidak mampu memperhatikan. Nah, itu attitude itu. Dia bisa dalam posisi apapun, bisa bergelar apapun, kalau attitude-nya seperti itu minus.
seniman, kreator penting menanamkan attitude, respect. Terbiasalah tidak pelit memberi penghargaan pada orang lain. Biasakanlah mendengarkan orang lain. Lalu karena dengan mendengarkan itu apa? Mendengarkan itu sikap sederhana, tapi kemudian mendapatkan banyak hal. Jadi respect menjadi penting. Kita bangun respect ini. Mendengarkan, memperhatikan pada saat yang tepat Anda berbicara. Karena dengan Anda mendengarkan, ketika Anda berbicara, orang lain akan mendengarkan. Yang tidak sanggup mendengarkan, singkirkan, taruh di tepi got, taruh di tepi selokan orang-orang yang mau mendengarkan itu. Maksud saya kalau cuma jangan dicemplungkan di got, jangan dimulai di kolam, nanti dia nyemplung sendiri. Jadi attitude, catatan terpenting attitude. Silahkan Anda melihat seniman siapapun yang sukses, yang Anda lihat hari ini. Wah, sukses, perilakunya seperti enggak teratur, sombong, wow, matu. Itu yang tampak. Tapi ada dalam hal yang paling dalam adalah attitude, kerendah hatian. Rendah hati itu penting. Rendah hati itu penting. Lihatlah sosok-sosok seniman seperti Avandi, Sujoyono, Hendra, atau seniman-seniman muda yang hari ini Anda temui. Ada modal-modal itu. Meskipun barangkali Anda menangkap sekilas, sombong banget orang ini, congkak banget orang ini misalnya. Tapi ketika dia mencapai pencapaian tertentu, sebetulnya dia artinya apa? Kalau dia punya pencapaian tertentu, diundang ke event-event penting, artinya dia punya pencapaian. Itu indikator apa yang disebut sebagai kemampuan mempertukarkan modal. Pertemuan berikut saya akan bicara tentang setelah ini semua, yang internal ini kita selesaikan, Anda mampu melatih diri, maka pertemuan kedua yang berikutnya saya akan bicara hal-hal yang eksternal. Bagaimana pencapaian diri ini kita pertukarkan untuk mengembangkan profesi ini semakin meluas. Jaring laba-laba kita semakin melebar dan semakin kokoh. Demikian teman-teman pertemuan hari ini. Semoga kita bisa kembangkan. Anda catat baik-baik. Pada sesi berikutnya nanti saya akan memberikan tugas. Berikutnya tugas pertama ini adalah resumekan pertemuan hari ini. Kemudian diresumekan, diresum, dicatat seperti menyimpulkan poin-poinnya, lalu Anda kirimkan tugas ini melalui Ibu Devi Ika Nurjana. Demikian, selamat bekerja, jaga semangat, jaga sehat, dan tetap fokus pada studi Anda. Terima kasih.